Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tentang bagaimana akhir kisah Abraha dan pasukan gajahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat gamblang menjelaskannya di dalam Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga 5. Di samping itu, para sejarawan pun mencatat akhir tragis dari pasukan yang begitu dikjaya ini. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hisham, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim untuk Abraha dan pasukannya burung-burung seperti burung layang-layang dan burung balsan, sejenis burung tiung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Batu-batu tersebut mirip kacang dan adas. Jika batu tersebut mengenai salah seorang dari pasukan Abraha, dia pasti tewas. Namun tidak semuanya dari mereka terkena batu tersebut. Masih menurut Ibnu Hisham, mereka yang tidak secara langsung terkena batu tersebut, kocar-kacir berebutan melarikan diri kembali ke Yaman. Tapi di sepanjang perjalanan kembali itu, satu persatu tentara Abraha jatuh berguguran dan tewas di setiap tempat dan rumah di padang Sahara. Abraha sendiri mendapat luka di badannya. Kemudian dia digotong anak buahnya, namun tubuhnya berjatuhan satu demi satu. Setiap kali anggota tubuhnya berjatuhan, pasti disusul dengan keluarnya nanah dan darah. Itulah yang terjadi pada Abraha hingga mereka tiba di sana dengan membawa Abraha yang berubah seperti anak burung. Ketika Abraha meninggal dunia, jantungnya keluar dari dadanya. Setelah Abraha meninggal, posisinya kemudian digantikan oleh putranya bernama Ya'sum bin Abraha. Dia memerintah dengan sangat kejam di Yaman sekitar 19 tahun. Ya'sum membunuh banyak pria Yaman dan menjadikan para wanitanya sebagai budak seks. Sedang putra-putra mereka dijadikan penerjemah antara mereka dengan kabilah-kabilah Arab lain, khususnya kaum Quraisy Mekah. Tujuannya tidak lain untuk menjalin kembali hubungan baik dengan tetangga-tetangga mereka, khususnya kaum Quraisy. Mengingat sejak kegagalan serangan Abraha ke kota Mekah, hubungan mereka dengan kaum Quraisy memburuk. Sedang bagaimanapun, mereka tetap membutuhkan Mekah yang merupakan pusat ekonomi dunia. Dengan demikian, memperbaiki hubungan dengan kota Mekah menjadi prioritas utama para pengganti Abraha. Di sisi lain, setelah Abraha dan pasukannya tidak berhasil menghancurkan Ka'bah, kaum Quraisy mendapatkan pujian yang luar biasa dari seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Tobari, sejak peristiwa kekalahan pasukan gajah, tersebar mitos yang menyatakan bahwa Quraisy adalah kaum pilihan Tuhan. Bahkan Tuhan berperang atas nama mereka dan membebaskan mereka dari ancaman musuh-musuh mereka. Dengan kata lain, sejak hancurnya pasukan Abraha, kaum Quraisy semakin mantap menguasai kota Mekah. Lebih dari itu, mereka belum pernah merasa semapan ini sejak ratusan tahun sebelumnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa di masa itu kaum Quraisy mulai menikmati puncak kejayaannya. Kota Mekah makin melesat pamornya. Kemuliaan kaum Quraisy meningkat dan perdagangan yang mereka usahakan meraup untung berlipat ganda. Sayangnya, seiring dengan bertambahnya kenikmatan yang mereka peroleh, makin menjadi pula tradisi jahiliyah di kota Mekah. Tapi sebagaimana sejarah menunjukkan, masa keemasan yang dinikmati oleh kaum Quraisy itu ternyata tidak berlangsung lama. Sebab hanya berselang sekitar 50 hari lebih sedikit setelah pembinasaan pasukan Abraha, makhluk paling agung di jagat penciptaan ini dilahirkan. Namanya Muhammad bin Abdullah. Kelak ketika usianya sudah menginjak 40 tahun, revolusi terbesar sepanjang masa digelar. Risalah yang dibawanya dalam waktu singkat menjungkir balikan sistem dan tradisi jahiliyah yang korup, menindas dan sangat materialistik yang dipuja oleh sebagian besar kaum Quraisy masa itu. Konon ketika makhluk agung ini dilahirkan,
sejumlah pertanda muncul di berbagai penjuru bumi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, 10 balkon istana Kisra runtuh. Api yang disembah kaum Majusi padam, gereja-gereja di sekitar Buhairah amblas ke tanah dan kemudian runtuh. Menurut Tobari, ketika itu Persia masih diperintah oleh Kisra Anusarwan. Diperkirakan pada saat itu, usia pemerintahannya sudah berlangsung 42 tahun. Selama masa pemerintahannya, Persia menjadi adikdaya yang sangat disegani dunia. Tapi ketika menyaksikan peristiwa di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut, Kisra Anusarwan mengalami ketakutan yang luar biasa. Keesokan paginya, dia segera memanggil para menterinya dan mendiskusikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam kerangka ini tidak mengherankan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul pamungkasnya di kota Mekah, di pusat peradaban dunia, dan melahirkannya di kalangan kaum Quraisy, sebuah kelas elit kapitalisme dunia dan keturunan ningrat umat manusia. Adanya dua faktor ini bisa menjelaskan mengapa dalam waktu sangat singkat risalah Rasulullah SAW demikian cepat bergaung ke seluruh dunia. Kemasyhuran kaum Quraisy, kota Mekah dan Ka'bah telah berhasil secara signifikan mengaplikasi risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW ke segala penjuru bumi, mulai dari Bizantium hingga Persia, dari Afrika hingga ke Asia Timur. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.